Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia dari kelas akuntansi 3 dengan nomor BP 23101155110093. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian pengorganisasian menurut George R. Terry, tindakan pengusahaan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi ada 3, yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas yang jelas, dan adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi adalah gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masing berdasarkan fungsi-fungsi yang diperlihatkan antara atasan dan bawahan. Kemudian faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi yaitu strategi pencapaian tujuan organisasi, perbedaan teknologi yang digunakan, kemampuan atau cara berpikir para anggota, kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi. Besarnya organisasi dan satuan kerja akan mempengaruhi struktur organisasi. Kemudian bentuk-bentuk bagan organisasi. Yang pertama, bentuk piramidal, yaitu bentuk yang paling banyak dipergunakan oleh organisasi sederhana, jelas dan mudah untuk dimengerti. Kemudian ada bentuk vertikal, yaitu hampir sama dengan bentuk piramida dalam pelimpahan kekuasaan. Kemudian bentuk horizontal, yaitu aliran wewenang dan tanggung jawab, digambarkan dari kiri dan kanan. Kemudian ada bentuk melingkar, menekanlah hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Kemudian bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas dirut yang terdiri atas dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dan dir personalita. Dir pemasaran terdiri atas kabak dan kabak. Dir keuangan terdiri atas kabak juga, dan dir produksi terdiri dari kabak. Dir personalita terdiri juga atas kabak. Kemudian ada kebaikannya, adanya kesatuan komando. Garisan komando jelas, proses pengambilan keputusan cepat, karyawan yang memiliki tingkat kecakapan kerja yang tinggi atau rendah dapat segera diketahui. Rasa solidaritas tinggi. Kemudian ada kelemahannya, yaitu seluruh organisasi akan tergantung pada satu orang saja. Adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter dan kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Kemudian struktur organisasi garis dan staf, yaitu dirut yang terdiri atas staf, kemudian dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dan personalita. Kebaikan: 1. Dapat dipergunakan oleh organisasi besar maupun kecil. 2. Adanya pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksanaan sebagai akibat adanya staf ahli. 3. Proses pengambilan keputusan cepat. 4. Koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas. 5. Semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada kelemahan, yaitu rasa solidaritas menjadi berkurang, kesatuan komando berkurang, koordinasi yang kurang baik pada tingkat staf akan mempengaruhi pada pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, perintah-perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf. Kemudian ada struktur organisasi fungsional, yaitu dirut yang terdiri atas dir pemasaran, dir keuangan, dir produksi, dan personalita. Kebaikan: pembidangan tugas menjadi lebih jelas, spesialisasi kerja karyawan lebih efektif, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan tinggi, koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib. Kemudian kelemahannya, sulit dilaksanakan pengalihan kerja, koordinasi secara menyeluruh sukar untuk dilaksanakan, dan sering timbulnya konflik. Kemudian struktur organisasi panitia adalah organisasi yang dapat dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi pun dibubarkan. Yang terdiri atas ketua, kemudian terdiri atas kor acara, kor keuangan, kor konsumsi, dan kor keamanan. Kebaikannya, segala keputusan dipertimbangkan masak-masak dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Kemungkinan pimpinan bertindak secara otoriter sangat kecil, koordinasi kerja telah dibahas oleh satu tim. Kemudian kelemahannya, proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut
yang menghambat pelaksanaan tugas. Tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Dan yang terakhir, kreativitas anggota terhambat dan sukar untuk diperkembangkan. Kemudian ada rentang manajemen, rentang kendali, span of control, span of authority. Adalah sejauh mana kemampuan seseorang manajemen atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali. Yang pertama, situasi dan kondisi kerja, yaitu pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahannya sejenis, bawahan bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua, karyawan, yaitu rentang kendali dapat relatif melebar apabila yang pertama, karyawan benar-benar terlatih, karyawan tidak suka terlalu diawasi di dalam bekerja, adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. Dan yang ketiga, manajer, rentang kendali dapat relatif dan melebar apabila yang pertama, manajer benar-benar ahli di dalam bidangnya, manajer mendapat bantuan ide dan saran atasan maupun sesama manajer. Dan yang ketiga, di dalam pengawasan manajer agak longgar. Tugasnya 1, agar karyawan selesai. Jadi itulah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.